tempat wisata yang pemiliknya ini rumornya itu pelaku pesugihan. Karena di dalam cerita narasumber ini menceritakan kisah tentang anaknya yang setelah berwisata dari tempat situ itu langsung jatuh sakit, dan sakitnya ini secara mendadak tidak bisa disembuhkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali di channel Segudang Kisah. Semoga semua sahabat channel Segudang Kisah dimanapun Anda berada, yang ada di luar negeri, di Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diturahkan segala keberkahan yang sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dipanjang umurnya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya robbal alamin. Untuk kesempatan kali ini di channel Segudang Kisah akan menyajikan sebuah kisah misteri yang tentunya untuk kalian semua sahabat channel Segudang Kisah. Dan untuk lebih menjadi penyemangat kami di kru tim channel Segudang Kisah, tentunya kami butuh subscribe, like, dan juga komentar dari kalian, kritik dan saran juga, sehingga kami selalu berusaha untuk menjadikan cerita-cerita di channel Segudang Kisah ini jauh lebih menarik dan lebih baik. Dan tanpa basa-basi dan tidak usah lama-lama, kita langsung masuk saja ke cerita Segudang Kisah. Sebuah kejadian yang tidak mungkin bisa dilupakan oleh narasumber yang terkait dengan anaknya yang saat itu di rumah sakit, yang kurun waktunya itu sekitar 3 jaman, dari jam 9 sampai jam 12 malam. Banyak kejadian yang sangat tidak wajar. Anak yang tiba-tiba sakit sepulang dari tempat wisata itu sekitar jam 5 sore. Sebelum dibawa ke rumah sakit itu sekitar jam 7 malam ya. Anak itu awalnya ya coba untuk dikompres terlebih dahulu karena tiba-tiba demam. Yang pikirnya orang tua ya mungkin karena renang atau mungkin jalan-jalan kelelahan sehingga demam itu sampai timbul atau muncul yang membuat anak itu sakitnya itu tidak ketahan. Mungkin kecapean atau apa. Itu dugaan dari kedua orang tuanya. Namun setelah dikompres sampai pas habis maghrib ya, panasnya tidak kunjung turun. Sempat juga dikasih obat, ya obat turun panas ya. Tapi sampai isya itu belum juga turun, sampai singkatnya ya habis isya itu langsung dibawa ke rumah sakit. Nah saat di rumah sakit itu ya sempat dirawat sama dokter juga. Sempat ya dicek demamnya. Sampai ditunggu beberapa saat ya kondisi anak itu bisa dibilang ya mulai stabil lah. Demamnya yang tadinya tinggi sekali itu ya sampai anak itu udah mulai mendingan. Namun beberapa jam setelahnya, tepatnya itu sekitar jam 9, anak itu mulai bergetar tubuhnya. Padahal secara demamnya itu udah tidak terlalu tinggi, tapi anak itu bergetar, yang tentunya sebagai orang tua yang kala itu jaga di sampingnya, ia kan sangat khawatir sampai teriak-teriak minta tolong sama dokter jaga saat itu. Pak dokter, tolong anak saya, ini anak saya kenapa? Keadaan anak itu ya waktu itu sedang diinfus ya, sedang terbaring, tapi keadaan tangannya, kakinya sampai benar-benar bergetar semua. Ketika dokter jaga itu datang, ya sempat ditangani juga bahwa keadaan itu biasanya itu ya karena demam yang tinggi sampai menimbulkan gemetar yang bisa membuat anak itu akhirnya mengejang. Namun anehnya ini, demamnya udah mulai turun, tapi kok malah gemetar, dan keadaan gemetarnya itu diikuti dengan keadaan mata itu terbuka. Dan terbukanya itu ya bukan hanya terbuka biasa, tapi seperti kayak terbelalak. Ini yang membuat seorang bapak ataupun ibu, ya ini sebut saja namanya Pak Teguh sama istrinya Bu Ayu ya, ini narasumber. Mereka berdua itu ya tentunya sangat khawatir karena anak itu tidak ngomong, tidak apa, cuman gemetar, mulutnya itu seperti kayak menggeram ya, kayak menggigit sesuatu, dengan mata itu seperti terbelalak. Dengan mata terbelalak itu yang membuat dokter itu juga kebingungan. Sampai ya beberapa dokter jaga itu datang ke arah anaknya Pak Teguh, berusaha sampai apa yang ada di rumah sakit itu ya pokoknya diusahakan bagaimana caranya agar anak itu tenang. Sampai hampir 15 menit itu ada anak itu gemetar dengan keadaan mata yang terbelalak, mulut yang kayak mulai mengejang, lainnya udah kejang-kejang nih anak. Setelah dia mengejang tadi, anak itu sempat jatuh pingsan. Memang beberapa saat dia sadar, tapi dalam keadaan sadar itu tidak bisa diajak komunikasi. Dia selalu terdiam, walaupun istilahnya
Dia dengan keadaan mata sayup, ya kelelahan. Ketika ditanya, "Nak, gimana nak?" Dia ngangguk-ngangguk saja. Sampai ibunya pun bingung, sampai Pak Teguh juga bingung. "Kamu kenapa nak? Kamu kenapa?" Anak itu diam. Sampai dia nutup mata, ya intinya nutup mata itu ya pikirnya Bu Ayu ataupun Pak Teguh itu ya anak itu butuh istirahat. Sekitar tepatnya 9:30 anak itu istirahat kembali. Dengan keadaan anak yang sudah istirahat, yang tentunya kekhawatiran itu udah mulai pudar ya, udah mulai tenang. Beberapa saat setelahnya sekitar jam 10 malam ini, anak itu kembali ngigo. Dan ngigonya ini tentang tempat wisata yang didengar dan diingat oleh Bu Ayu sama Pak Teguh kala itu. Anak itu ngigonya itu, "Bu, aku takut, Bu, takut, Bu, takut, Bu, takut, Bu. Aku udah mau ke sana, Bu. Aku udah mau ke sana, Bu. Aku takut, aku takut." Sempat kebingungan ya Pak Teguh sama Bu Ayu, "Kamu takut apa nak? Kamu takut apa nak?" Itu ditanya enggak ngejawab karena posisinya mata terpejam ya. Kayak orang ngimpi. Itu dalam keadaan tidur, anak itu selalu mengucapkan, "Bu, aku takut, Bu, udah mau ke tempat itu, Bu." Disebutkan tempat wisatanya. Sampai ada beberapa pasien yang lain yang mungkin ngedengar anaknya Bu Ayu itu ngigo tentang tempat wisata itu. Si pasien yang lain yang juga keluarganya itu lagi jenguk sempat datang ke pasien yang tak lain anaknya Pak Teguh sama Bu Ayu. Sempat Bu Ayu sama Pak Teguh itu dikasih saran, "Pak, anaknya sampean mungkin kena ya mungkin ketempelan atau apa," itu bahasanya orang itu. "Mungkin sampean dari tempat wisata ya tadi." "Iya Pak." Terus sepulangnya anaknya sama seperti ini. "Iya Pak, memangnya kenapa sih Pak dengan tempat wisata itu?" "Saya kebetulan memang tidak jauh dari tempat wisata itu. Ya saran saya Pak, mendingan anak Bapak kalau bisa ajak pulang dan minta bantuan Pak Kiai. Jangan di rumah sakit." "Lah memang kenapa Pak?" "Ya anak Bapak itu bukan sakit biasa, dia bukan demam biasa, tapi sakitnya anak Bapak. Sedari tadi aku ngelihat kalau anak Bapak itu seperti kayak ketakutan. Anak Bapak itu seperti kayak ada yang mengawasi dan bahkan membuat anak itu benar-benar sangat takut." Saat itu Pak Teguh sama Bu Ayu yang mendapatkan saran dari pasien yang lain ya sebut saya di sini namanya Pak Cipto ya. Itu orang lain yang kebetulan ya satu ruangan, termasuk anaknya Pak Cipto yang juga lagi sakit waktu itu. Namun saran dari Pak Cipto itu tidak dihiraukan sama Pak Teguh dan Bu Ayu. Ya karena memang Pak Teguh sama Bu Ayu mengira kalau apa yang dialami anaknya ini ya sebatas penyakit demam biasa. Karena yang dialami anaknya Bu Ayu itu ya sampai kejang-kejang. Ini yang mungkin dugaan dari Bu Ayu ataupun Pak Teguh ya anak itu bukan karena sosok hantu atau sosok apa yang membuat anak itu sampai tegang dan ketakutan. Mungkin dengan hawa panas, penyakit demam sampai ngejang sampai dia ke bawah suasana tempat wisatanya. Ini yang ada dalam pikirannya Pak Teguh sama Bu Ayu yang tentunya saran dari Pak Cipto tadi benar-benar tidak dihiraukan. Keadaan anaknya yang mungkin setelah ngigo tadi ya sekitar jam 10 lebih lah, jam 10 mungkin seperempat atau 20 menit waktu itu, anak itu memang terdiam lagi. Sempat si Pak Cipto ini yang diketahui Bu Ayu sama Pak Teguh ini ya, Pak Cipto itu sempat mendekati anaknya Pak Teguh sembari memegangi tangannya, sembari berdoa. Ya memang dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran seperti ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sampai Al-Fatihah sembari berdoa. Itu yang dilakukan Pak Cipto ketika mendekati anaknya yang di dalam keadaan mimpi itu anak itu bisa kembali tenang, intinya tidur kembali. Dan saran itu ya disampaikan ke Pak Teguh sama Bu Ayu. Memang antara percaya atau tidaknya Bu Ayu waktu itu ya sempat ada dugaan kalau Bu Ayu juga percaya. Namun ya kembali lagi semua itu ya dari sang suami yang namanya Pak Teguh. Kala itu semua itu ya karena demam, Bu, ibu tidak usah khawatir. Rumah sakit ini kan fasilitasnya sangat mencukupi. Ibu kan tahu ketika tadi anak kita ngejang saja bisa tertolong ya. Alhamdulillah ya Bu. Iya Pak. Ya udah Pak Cipto makasih ya Pak.
Nanti saya kalau udah dapat izin dari rumah sakit, nanti saya akan jalankan saran dari Bapak. Pak Cipto sempat bilang lagi sama Pak Teguh ini, Pak Cipto kalau bisa secepatnya. Jangan nunggu nanti Pak. Iya Pak, nanti. Maaf ya Pak ya. Kalau boleh saya tahu ini, sebenarnya kenapa sih Pak? Dan ada apa sih Bapak kok nyaranin ke saya untuk anak saya itu ke praktisi atau ke kiai? Sebenarnya ada apa? Disitulah Pak Teguh sama Bu Ayu waktu itu mendengarkan apa yang diceritakan oleh Pak Cipto yang terkait dengan tempat wisata, yang kebetulan Pak Cipto itu adalah orang sekitar tempat wisata itu. Dari apa yang diceritakan oleh Pak Cipto, ini yang diingat Bu Ayu, tempat itu memang bisa dikatakan tempat yang sangat ramai pengunjungnya, bahkan hampir setiap waktu, apalagi di hari-hari libur dan bahkan di hari-hari besar. Tapi bukan hanya keramaiannya saja, tapi di dalam kisah tempat wisata itu ada beberapa kejadian yang dari awal pembuatan atau diresmikannya tempat wisata itu sudah banyak kejadian yang terkait dengan orang yang meninggal. Yang pertama ya para pekerjanya dulu, yang tak lain ya tetangganya Pak Cipto. Dan yang kedua adalah keponakannya Pak Cipto, seorang anak kecil yang kala itu mungkin karena tempat wisata baru dibuka, tentunya kan sangat senang. Ada perosotannya, ada kolam renangnya, pokoknya wahana itu ya sangat luar biasa dengan fasilitas yang sangat banyak ini ya siapapun akan berkunjung ke situ. Termasuk ya keponakannya Pak Cipto yang waktu itu sempat bermain di situ seharian, tapi sepulangnya dia sempat sakit dan beberapa harinya dia meninggal. Nah, dalam kejadian meninggalnya itu setelah ditelusuri ya, ternyata ini ada kaitannya dengan pemilik, dan pemiliknya itu bukan orang situ, dia pendatang. Sehingga waktu itu ya saya waktu itu ya bersama yang lainnya itu ya sempat meminta pertanggungjawaban, dan waktu itu si pemilik dari tempat wisata itu memang datang ke keluarga kami dan dia meminta maaf atas apa yang terjadi dengan keponakan saya. Dia ganti rugi, tapi bukan berarti setelah ganti rugi itu selesai. Intinya si pemilik wahana atau tempat wisata itu meminta orang tua dari korban, yaitu masih keluarga dari saya ya Pak Teguh, pemilik wahana itu untuk tidak menceritakan kejadian itu. Yang intinya ya semua itu memang kelalaian dari orang tua, termasuk kelalaian dari kepengurusan wahana tersebut, karena memang awalnya ya jatuh dari tempat permainan yang membuat anak itu beberapa harinya sakit dan meninggal. Tapi Pak Cipto yang waktu itu menelusuri bahwa ini ada kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan mistis, berkaitan gaib, ada kaitannya bahwa keponakannya itu dijadikan syarat pesugihan. Ini yang membuat si pemilik itu datang memberikan uang. Nah, setelah uang itu diterima sebagai mungkin ya ganti rugi atau mungkin timbal balik dari pemilik wahana karena sudah membuat anak itu meninggal ya. Tapi orang tuanya yang masih keluarga saya, sepupu saya, dia juga nyusul dalam kurun waktu 100 hari semenjak anak itu meninggal. 100 harinya orang tuanya meninggal. Ini yang saya ketahui Pak Teguh, bahwa wahana itu memang benar-benar menjadi malapetaka untuk siapapun yang pas apes datang ke situ. Memang semua itu ya tergantung dari bagaimana kita menjaga diri. Tapi tidak pernah terpungkiri Pak, bahwa wahana tempat wisata yang sudah berdiri semenjak beberapa tahun yang lalu itu hampir setiap tahun selalu saja ada kabar atau rumor siapapun yang jatuh atau mengalami kecelakaan di tempat itu tidak bakal selamat. Mungkin bukan lingkungan kita saja, orang-orang pendatang yang mungkin bukan hanya sampean saja. Dan makanya saya cerita ke sampean, tolong anaknya sampean jangan pernah seperti keponakannya saya. Mendengar apa yang dikatakan Pak Cipto tentang cerita tempat wahana yang begitu menyeramkan, yang kabarnya itu ada tumbal pesugihannya, ada sosok yang menjaga di situ. Namun waktu itu kan sekitar jam 11 malam dan itu di rumah sakit. Ya Pak Teguh sama istrinya sempat kebingungan, saya harus bagaimana ini Pak Cipto.
Sedangkan jam sekarang kita tidak mungkin juga dapat izin dari rumah sakit untuk ngebawa anak saya. Intinya Pak Teguh sama Bu Ayu udah percaya kalau anaknya itu benar-benar diganggu sama sosok penunggu di tempat wisata itu. Dan yang terjadi sama anak itu sekitar jam 11 lebih. Anak itu kembali terbuka matanya dengan mata terbelalak, sembari mulutnya itu kembali menggigil, tangan mengepal, kaki bergetar. Dengan keadaan seperti itu tentunya seorang Pak Teguh minta tolongnya sama Pak Cipto. Pak Cipto tolong anak saya. Termasuk ya Bu Ayu, Pak Cipto tolong. Ya Pak Cipto berusaha sebisanya, semampunya dia dengan doa, namun anak itu kembali tetap mengejar. Seorang ibu yang namanya Bu Ayu meminta tolong sama dokter, sampai dokter pun berusaha sebisa mungkin. Anak itu tetap mengejar, anak itu tetap menggigil. Anak itu mulutnya tetap kayak menggigit, sampai berlangsung kurang lebihnya hampir 20 menitan anak itu mengejar. Sampai anak itu terdiam anak itu seperti kayak berhenti total. Namun detak jantung itu masih terlihat. Namun detak jantung yang terlihat ini tidak stabil. Naik turun seperti kayak anak itu ketakutan. Dan dalam usahanya Pak Cipto yang diminta tolong sama Pak Teguh ataupun Bu Ayu waktu itu, Pak Cipto pun merasakan bahwa ini tidak benar. Maksudnya tidak benar, ini ada hal-hal yang berkaitan dengan sosok gaib yang memang menginginkan anaknya Pak Teguh. Pak Cipto merasakan karena kebetulan dia juga pernah merasakan sebelumnya bahwa anaknya Pak Teguh ini diganggu. Karena yang terjadi saat itu, setelah anak itu terdiam dengan detak jantung yang tidak stabil ya, naik turun, anak itu tersadar. Dan dalam keadaan sadar anak itu sempat meminta sama ibunya, meminta sama bapaknya, "Pak, peluk aku, Pak, aku takut." Dipeluk anak itu, tetapi dalam pelukan itu anak itu selalu menuju ke arah atas. Jarinya menuju, "Pak, tolong Pak, usir itu Pak, usir setan itu Pak, usir setan itu." Itu di dalam rumah sakit. Anaknya Bu Ayu yang bisa sadar, terbangun sampai bisa bilang, tapi bilangnya anak itu ada sosok setan yang ada di atap rumah sakit, yang tentunya itu di ruangan. Sampai Pak Cipto, Pak Teguh dan yang lainnya juga kebingungan, termasuk pasien yang lain juga merasakan takut. Kenapa anak itu menuju ke satu sudut, yaitu di pojok ruangan kamar di mana dirawatnya seorang anaknya Bu Ayu dan yang lainnya itu. Di situ semakin nyata bahwa anaknya Bu Ayu itu ketakutan, dan anaknya Bu Ayu setelah menunjuk beberapa kali ke arah yang dimaksudkan, yang tak sudut ruangan yang katanya itu ada setan, anak itu meluk Bu Ayu tuh kencengnya minta ampun. Sampai beberapa kali tangan kanan terlepas sembari menuju sampai bapaknya untuk meminta sama itu, "Peluk saja ibumu, nak, peluk saja ibumu." Di saat anak itu di dalam pelukannya Bu Ayu, yang memang diminta sama bapaknya untuk peluk saja ibumu, dan Bu Ayu juga peluk anakmu, Bu, peluk. Sembari dipeluk sama Pak Teguh juga, karena anak itu ketakutan, keringat dingin keluar semua, tubuhnya udah mulai dingin. Tapi lama-kelamaan anak itu terdiam dengan keadaan tangan lemas, sampai dia itu benar-benar dinyatakan meninggal dunia karena detak jantungnya sudah berhenti. Itu dalam keadaan masih diinfus loh anaknya. Itu dipeluk sama Bu Ayu sama bapaknya. Anak yang meninggal dalam pelukan, tentunya seorang ibu itu benar-benar tidak percaya, karena demam saja kok sampai meninggal. Tapi mau tidak mau yang namanya musibah, duka, Bu Ayu sama Pak Teguh ya waktu itu hanya bisa pasrah. Antara ikhlas dan tidak ya waktu itu Bu Ayu belum bisa mengikhlaskan, termasuk bapaknya yang namanya Pak Teguh belum ikhlas. Sampai akhirnya apa? Setelah kejadian yang menimpa anaknya itu meninggal dunia, tentunya dari pihak rumah sakit kan mengurus sampai singkatnya jenazah itu dibawa ke rumah. Sekitar jam 3 dini hari. Sebelum sampai ke rumah itu, Pak Teguh itu seorang bapak yang adalah anak tunggal, sempat komunikasi sama Pak Cipto. "Pak Cipto, ini sudah terjadi dengan anak saya. Ternyata apa yang diduga sama benar-benar dialami anak saya. Ini saya harus bagaimana? Saya benar-benar kepingin menuntut balas sama orang yang sudah membuat anak saya meninggal." Pak Cipto waktu itu ngasih saran ke Pak Teguh. "Pak Teguh,
Kalau untuk hal itu, kalau sampean mau dendam mau apa, saya terus terang tidak bisa. Tapi saya punya kenalan seorang praktisi yang sebut saja di sini namanya Pak Ali. Nanti jenengan datang saja di kampung saya, tanya namanya Pak Ali, Pak Ustadz Ali, insya Allah banyak yang kenal. Iya Pak Cipto, saya terima kasih, dan nanti saya akan datang ke tempat Pak Ali, ke kampungnya jenengan. Dan syukur-syukur sampean udah kembali di kamu dan kita bisa ketemu di sana. Iya Pak Teguh. Dan saya akan permisi, saya akan mengurus anak saya untuk dibawa ke rumah dan besok akan dimakamkan. Iya Pak Teguh, saya turut berduka. Itu dari Pak Cipto. Sampai jam 3 pagi anak itu sampai di rumah, yang tentunya geger ya di lingkungan tempat tinggalnya Pak Teguh sama istrinya. Ya karena paginya rombongan kampung itu ya, rombongan keluarga tetangga yang saat itu ya pergi ke tempat wahana yang memang diketahui anaknya Bu Ayu itu ya awalnya ya baik-baik saja, yang katanya itu cuma demam, tapi kok tidak percaya semalam anak itu meninggal. Ya orang-orang tetangga tidak percaya kalau anak itu udah meninggal, itu tidak percaya. Bagaimana mungkin si Bu Ayu yang tadi pas di tempat wisata juga anaknya keadaannya baik-baik saja. Oh dia cuma demam kok sampai seperti ini, ada apa Bu? Bu Ayu yang lagi sedih nangis, ditanya sama tetangganya bisa nangis, termasuk tetangga laki-laki yang juga menanyakan ke Pak Teguh. Pak Teguh hanya diam, bingung harus bagaimana. Sampai Pak Teguh pun yang masih teringat dengan Pak Cipto ini, yang Talen menyarankan untuk dibawa pulang, namun semua udah terlambat, anaknya udah meninggal. Tapi batin seorang bapak yang namanya Pak Teguh ini, dia berujar pada dirinya, aku tidak akan terima lahir batin anakku meninggal dijadikan syarat pesugihan. Aku harus bisa membuktikan siapa yang sudah membuat anakku seperti ini, dan biarkan dia ataupun keluarganya merasakan apa yang seperti saya rasakan. Kehilangan anak tunggal, anak yang paling disayang. Itu sudah muncul dalam pikiran dan batin seorang Pak Teguh, ingin membalaskan dendam atas kematian anaknya yang dari tempat wisata. Dan saat esok harinya yang tentunya anak itu dimakamkan, ya Pak Teguh sama Bu Ayu itu masih sangat berduka. Dimana usahanya Pak Teguh ini setelah pemakaman itu, ya banyak saudaranya, tetangganya yang datang mengucapkan bela sungkawa, termasuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan anaknya sampean Pak Teguh. Dan Pak Teguh juga menceritakan ke tetangganya, ke kerabatnya, bahwa anak itu ya sakit itu semenjak pagi harinya berwisata secara bareng-bareng. Dan memang kesaksiannya bukan hanya Pak Teguh saja, banyak saudara ataupun dari tetangganya yang ikut berwisata. Dan setelah apa yang diceritakan ke kerabatnya ini, yang tentunya kan ada yang namanya tahlilan ya, 7 hari 7 malam. Nah di saat tahlilan itu, apa yang diharapkan oleh Pak Teguh agar anaknya itu bisa tenang di alam barzah, justru malah Pak Teguh sama istrinya itu sering sekali dimimpikan tentang anaknya yang sering datang di dalam mimpinya Pak Teguh itu ataupun istrinya, itu Bu Ayu. Anak itu selalu menangis, meminta tolong Bu, tolong Dedek. Dan itu bukan sekali 2 kali. Dan mimpi itu terus menghantui, yang membuat ibu dan bapaknya itu benar-benar cemas dan khawatir kalau anaknya itu benar-benar di sana itu dijadikan syarat pesugihan. Dia tidak tenang di alam barzah. Karena yang diceritakan oleh Bu Ayu ataupun Pak Teguh ini, di dalam mimpi memang tidak secara nyata. Di dalam mimpi itu anak itu datang dengan keadaan yang seperti biasa dengan pakaian kesukaannya, tapi pakaian itu terlihat compang-camping. Dan yang lebih mengerikan di dalam mimpi itu, di belakang anak itu ada sosok hitam besar sembari menarik anak itu. Dan anak itu waktu malam pertama memang tidak ngomong, hanya memperlihatkan saja bahwa dirinya itu ada yang mengawasi, bahkan ada yang menjaga. Itu sosok hitam besar. Dan itu mimpi yang dialami Bu Lastri di hari pertama setelah anak itu meninggal. Sedangkan di malam keduanya, itu bapaknya yang mengalami mimpi yang lebih mengerikan lagi. Bukan hanya anak itu yang nangis, tapi dia sempat teriak minta tolong Bapak, tolong Dede. Dan anak itu jelas nyata di dalam mimpinya Pak Teguh itu ditarik, diseret, dan dilempar.
yang membuat Pak Teguh terbangun, sempat keringat dingin keluar. Dia bangunkan istrinya, "Bu, aku mimpi seperti ini, Bu, aku mimpi ini. Itu juga aku alami kemarin, Pak. Ini sebenarnya ada apa?" Waktu itu Pak Teguh sama istrinya itu Bu Ayu, dia memang belum sempat datang ke rumahnya Pak Ali sesuai saran dari Pak Cipto. Ya karena masih dalam keadaan duka, ya memang belum sempat lah. Dan sampai malam ketiga pun mereka berdua dimimpikan hal yang serupa. Sama persis, kedatangan anaknya dalam keadaan nangis minta tolong. Dengan wajah yang begitu suram, sangat layu, dengan wajah anak yang sudah meninggal. Yang setelah mimpi itu datang di hari ketiganya itu. Setelah 3 hari anak itu dimakamkan, esok harinya seorang Pak Teguh sama Bu Ayu itu ya pokoknya gimana caranya harus datang ke rumahnya Pak Ali. Menyempatkan waktu untuk menemui Pak Ali yang tentunya saran dari Pak Cipto. Lumayan jauh tempatnya, karena tempat wisata itu memang agak jauh. Perjalanan itu sekitar hampir 2 jam lebih. Setelah sampai di kampung itu yang tidak jauh dari tempat wahana, teringat jelas dalam pikirannya Pak Teguh, anaknya itu sering main kesana kemari ya didampingi. Saat itu yang dilakukan oleh Pak Teguh tentunya kan tujuan utamanya mencari seorang Pak Ali. Saat Pak Teguh datang ke kampung itu menanyakan satu persatu di mana rumah tempat tinggalnya Pak Ustadz Ali. Semuanya itu mengenal. Di sana Pak, di gang yang paling terakhir. Pak Teguh naik motor sampai ke gang itu, nanya lagi di mana tempatnya rumah Pak Ali. Itu Pak, rumah nomor sekian. Sampai di situ, tepat di halaman rumah Pak Ali, dia ketuk pintu sembari ucapkan salam. Dan keluar sosok laki-laki yang seusia Pak Teguh. Dia masih muda. Ya sekitar usianya ya mungkin belum ada 40 tahun waktu itu. Saat itu ditanya sama Pak Ali, "Jenengan siapa? Dan ada perlu apa?" "Pak, apa jenengan yang namanya Pak Ali?" "Iya betul, saya Pak Ali." "Oh monggo silahkan masuk." Disuruh masuk ke Pak Teguh dan Pak Teguh menceritakan, "Saya kesini atas saran dari Pak Cipto." "Pak Cipto siapa Pak?" "Pak Cipto tetangganya jenengan, yang dulu sempat dibantu jenengan terkait dengan keponakannya yang meninggal." Pak Ali seperti mengingat dan dia, "Oh itu Pak Cipto yang di gang 3. "Oh, dia rumahnya di gang 3 Pak, itu Pak Cipto." "Iya, ini ada apa ini, ada apa?" tanya Pak Ali. "Begini Pak Ustadz Ali, niatnya saya kesini terus terang saya udah 3 hari 3 malam semenjak anak saya meninggal. Saya itu selalu didatangi anak saya, tapi ada sosok yang di belakangnya. Sosok itu hitam besar, yang dimana sosok itu melempar anak saya." "Astagfirullahaladzim, yang benar itu Pak." "Betul Pak Ali. Dan ini semua ada kaitannya dengan tempat wahana di kampungnya Bapak. Jadi saya minta tolong Pak, datang ke tempat saya. Bagaimana caranya agar anak saya itu bisa tenang di alam barzah, agar anak saya itu tidak selalu datang di dalam mimpi saya ataupun istri saya. Saya takut keadaan anak saya selalu seperti itu, dengan wajah suram, wajah orang meninggal dengan keadaan menangis minta tolong. Saya minta tolong sama jenengan Pak Ali." Dan Pak Ali pun mengiyakan, "Iya Pak, saya akan ngebantu sampean sebisa saya. Semoga Gusti Allah memberikan kemudahan untuk kita semuanya." "Iya Pak Ali, kira-kira jenengan hari ini ada waktu enggak? Saya sempat-sempatkan, semoga ini menjadi jalan terbaik untuk keluarga Bapak tentang anak Bapak." Jadi siang itu Pak Ali itu langsung diajak ke tempat tinggalnya Pak Teguh. Langsung sampai ke rumahnya Pak Teguh itu sekitar jam 2 siang. Yang dilakukan Pak Ali sesampainya di rumahnya Pak Teguh ini ya, Pak Teguh itu diminta sama Pak Ali, "Pak Teguh, kalau boleh saya minta izin antarkan saya ke makam anak Bapak." Dan Pak Teguh pun mengantarkan Pak Ali ke pemakaman umum yang mana anaknya sudah dimakamkan. Di hadapan makam anaknya Pak Teguh, Pak Ali itu ya berzikir, berdoa, ya tahlil ya. Namun ada sesuatu yang dilakukan oleh Pak Ali, yaitu menepuk tanah makam itu sebanyak 3 kali. Itu yang dilakukan Pak Ali. Sampai Pak Teguh pun menanyakan, "Yang dilakukan jenengan itu apa Pak Ali?" "Ya semoga saja dengan caranya saya tadi kita dapat petunjuk. Semoga Gusti Allah memberikan petunjuk bahwa anak Bapak itu memang benar-benar dalam keadaan
yang seperti dalam mimpi Bapak, dan saya akan berusaha sebisa mungkin agar anak Bapak bisa tenang di tempat yang semestinya, itu di alam barzakh. Wallahu a'lam bishawab, saya akan usahakan. Dan nanti saya akan ngebantu tahlilannya, yang tentunya di sini kan ada Pak Kiai. Iya Pak Ali. Jadi mohon maaf saya sementara nanti tinggal di tempatnya sampean. Iya Pak Ali, silahkan. Setelah pulang dari pemakaman ya, tepatnya itu sebelum asar, Pak Ali sempat sholat asar dulu. Dia sempat masuk ke dalam kamar anaknya ini. Di situ Pak Ali itu berzikir, berdoa kembali. Dan dalam usahanya Pak Ali ini sekitar mungkin habis sholat asar itu ya, dia sempat sholat, dia sempat menceritakan kembali bahwa benar adanya kalau anaknya jenengan Pak Teguh itu memang dibawa sosok pesugihan. Dia memang dibawa sosok genderuwo. Jadi dalam mimpi yang dialami jenengan ataupun istri jenengan itu benar-benar nyata, bukan hanya sekedar mimpi yang banyak orang itu bilang bunga tidur, tapi itu nyata. Itu sebuah petunjuk dari Gusti Allah lewat mimpinya kalian berdua kalau anaknya sampan itu memang benar-benar dijadikan syarat pesugihan. Sampai singkatnya pas habis maghrib ya, Pak Ali sempat memimpin sholat di rumahnya Pak Teguh ini, dan habis sisa dilakukan tahlilan. Dan di saat tahlilan itu ya, Pak Teguh memperkenalkan siapa Pak Ali, dan Pak Ali pula diminta untuk memimpin tahlilan tersebut. Sampai Pak Ali ya sempat menolak, sempat meminta Pak Kiai yang tetap memimpin. Dan Pak Kiai memimpin. Setelah singkat ini ya, setelah tahlilan selesai, Pak Ali dan beberapa orang-orang sekitar, termasuk ya mungkin rasa penasaran dengan apa yang terjadi sama keluarganya Pak Teguh ini. Banyak warga yang saat itu ada di rumahnya Pak Teguh ini menanyakan ke Pak Ali, apakah benar Pak Ali kalau wahana itu, tempat wisata itu, rumornya orangnya atau pemiliknya itu pelaku pesugihan. Ya Pak Ali waktu itu menegaskan, ya wallahu alam ya, tapi dari beberapa kejadian yang terjadi di tempat itu memang ada sosok yang mengganggu. Nah masalah itu ada pemiliknya atau tidak, itu ya semua urusan dari si pemiliknya. Tapi yang pasti saya pernah menangani keluarga dari Pak Cipto bahwa anaknya itu meninggal karena ditumbalkan, dan si pemiliknya juga sempat datang seperti kayak ngasih jasa raharja, tapi setelah 100 hari bapaknya ikut meninggal. Dan ini yang semakin meyakinkan saya bahwa pemiliknya itu juga ingin membungkam orang tua dari korban yang saat itu karena jatuh saja. Dan semenjak saat itu ya memang banyak hal-hal yang terjadi di wahana tersebut. Setiap tahun ada saja yang mungkin bukan hanya warga sekitar. Dan semenjak korban tetanggaku itu, ya alhamdulillah di kampung itu udah tidak ada lagi. Cuma saya tidak tahu apakah di kampung yang lain ada korban atau tidaknya. Saya tidak tahu. Dan ternyata di sini para pendatang seperti kalian jenengan semua yang datang ke tempat wisata atau ke wahana di kampung saya itu ternyata mengalami hal yang serupa. Jadi nanti saya akan berusaha untuk menutup tempat itu. Itu yang akan saya lakukan. Iya Pak Ali benar, mendingan tempat itu ditutup. Ya sudah, yang penting nanti setelah 7 hari selesainya ini kita sama-sama berdoa semoga anak dari Pak Teguh ini bisa ditempatkan sesuai dengan tempatnya, yaitu di alam barzakh, bukan di alam pesugihan. Singkatnya setelah dibantu Pak Ali ini, ya sempat Pak Ali itu juga hanya datang sendiri, dia pakai motor bolak-balik, dia bela-belain. Kadang ya sampai jam 12 malam baru pulang, sampai singkatnya 7 hari itu selesai. Beberapa petunjuk yang dialami oleh Pak Teguh ataupun Bu Ayu, kalau anaknya itu wallahu alam sudah dalam keadaan jauh lebih baik di dalam tempat yang sesungguhnya, yaitu dalam barzakh. Karena yang diceritakan oleh Bu Ayu ataupun Pak Teguh ini, semenjak ditangani Pak Ali atau didoakan Pak Ali, mimpi itu memang tidak pernah datang. Mimpi yang buruk itu tidak pernah datang. Tapi di saat Pak Ali ada di rumahnya Pak Teguh ya, beberapa hari itu memang banyak kejadian yang menandakan kalau memang sosok itu menginginkan anak dari Pak Teguh dan juga Bu Ayu, yang sampai singkatnya sosok itu bisa disingkirkan, anak itu dilepaskan, dan anak itu kembali ke tempat yang sunyi, itu dalam barzakh. Dan itu ada petunjuk dari Bu Ayu ataupun Pak Teguh bahwa anaknya itu terakhir kali di dalam mimpi itu anak itu hanya tersenyum dan hanya mengucapkan selamat tinggal. Dan itu tidak terjadi lagi sampai detik ini. Anaknya itu sudah, intinya ya mungkin sudah tenang di alam barzakh. Wallahu a'lam bishawab. Dan setelah 7 hari itu,
ya Pak Teguh, yang memang sebenarnya dendam sekali dengan pemiliknya. Tapi saran dari Pak Ali ini, Pak Teguh itu tidak boleh dendam, dia harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas, anak itu akan terbelenggu selamanya. Yang ini membuat Pak Teguh tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Pak Teguh bukan berarti tidak bisa berbuat lebih, tapi Pak Teguh menginginkan seluruh warga desa, termasuk desa dari Pak Ali, untuk datang rame-rame menutup wahana yang setelah mungkin bahasa itu di demo ya. Wahana itu singkatnya hanya ditutup, benar-benar ditutup. Karena dari pemiliknya yang sudah diketahui bahwa pemiliknya ini adalah pelaku pesugihan yang pernah datang, yang waktu itu juga sempat datang ke tempat keluarganya Pak Cipto ini yang ngasih ganti rugi. Pemiliknya itu hanya diwakilkan dan pemiliknya itu tidak pernah ketemu lagi, dan pemilik yang sebenarnya itu tidak pernah muncul. Intinya dia hanya diwakilkan oleh wakilnya yang secara tidak langsung wahana itu akhirnya benar-benar ditutup. Nah, semenjak ditutupnya wahana tersebut, ya wahana itu hanya terbengkalai ya sampai sekarang pun masih menjadi tempat yang sangat angker. Namun semenjak saat itu ya intinya sudah tidak ada lagi orang yang berani menggunakan wahana itu sebagai tempat wisata, karena rumor tempat tersebut itu memang tempat yang dulunya dipunyai seorang pelaku pesugihan. Semoga dari kisah ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Jumpa kembali di channel Segudang Kisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.